Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus Yesus. Puji Tuhan, kembali bersama saya Pastor Guntur Irianto dalam program Obras, obrolan santai di radio kesayangan kita, Suara Sangkakala 107,9 FM, The Voice of Restoration. Ya, apa kabar sahabat? Hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang menurut saya penting. Mungkin banyak orang berkata, biasa saja. Tapi menurut saya ini perlu kita bahas. Kenapa? Sebab ada banyak orang selalu bicara soal pengurapan. Bahkan ada yang berkata, saya punya pengurapan, dia punya pengurapan, kita punya pengurapan. Tapi apakah benar ada pengurapan di dalam kita? Nah, itu dia pertanyaannya. Nah, kita tahu bahwa antara pengurapan dan karakter itu terjalin erat hubungannya, gitu ya. Jadi kalau kita bicara karakter itu adalah sifat-sifat moral dan etika yang terbentuk di dalam diri seseorang. Nah, ini mencerminkan siapa Anda. Jadi saya punya moral baik, orang berkata, oh, Anda orang baik. Kemudian orang tidak punya etika berkata, oh dia nggak punya etika, nggak bagus dia, seperti itu. Itu bicara moral, menunjukkan siapa Anda. Sementara pengurapan adalah pemberian dari Elohim, ya, pemberian dengan kuasa otoritas Tuhan lewat Roh Kudus untuk melaksanakan tugas dan panggilan dari Tuhan. Jadi ada dua ini ya, karakter dan pengurapan. Ada statement seperti ini, mana yang saudara pilih? Jadi, karakter mempengaruhi pengurapan. Ini statement pertama. Yang kedua, pengurapanlah yang mempengaruhi karakter. Ketika saya mencoba bertanya kepada banyak orang, mereka akan sepakat berkata, seperti saya juga pada umumnya sebelumnya, berkata bahwa pengurapan akan mempengaruhi karakter. Setelah saya memahami, membaca firman Tuhan, mulai mengerti kehendak Tuhan, maka akhirnya saya merubah pernyataan saya yang tadinya pengurapan mempengaruhi karakter berubah menjadi karakter mempengaruhi pengurapan. Lah, kok bisa karakter yang mempengaruhi pengurapan? Bukankah pengurapan dari Tuhan yang mampu mengubah siapa saja? Nah, itu kan pemahaman kita dulu. Nah, itu sebabnya ada hubungan antara karakter dan pengurapan. Ya, karakter adalah sesuatu yang merupakan dasar dari pengurapan. Tuhan tidak akan memilih orang dengan karakter yang buruk, yang tidak baik, kemudian dia kasih pengurapan. Tidak. Tuhan tahu rancangan Tuhan itu untuk masa depan yang terbaik. Dia memilih seseorang dan dia tahu. Sejak dari kandungan pun Tuhan itu tahu karena dia maha tahu. Saya kasih contoh. Daud dipilih menjadi raja bukan karena dia punya kemampuan mengalahkan singa dan beruang. Bukan karena dia punya kemampuan menggembalakan beberapa domba milik ayahnya. Tetapi karena hatinya berkenan di hadapan Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata bahwa karena Daud hatinya berkenan di hadapan Tuhan, maka dia dipilih dan diurapi. Tuhan berkata, aku telah melihat anak Isai, Daud. Ya, hatinya baik. Makanya dia dipilih menjadi dan diurapi menjadi Raja Israel. Demikian pula ada contoh di dalam Bible kita dikatakan Yusuf adalah orang yang baik. Dia punya karakter yang baik, setia, ya. Dia taat kepada Tuhan meskipun dia ada di dalam penderitaan yang luar biasa. Dan kita tahu pengurapan Tuhan itu menyertai Yusuf sehingga dimanapun dia ada, dia jadi berkat. Dan ketika Yusuf ada di Mesir, dia membuat bosnya, ya, pemimpin di mana dia kerja itu terus berkembang karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Nah, jadi kita melihat di sini ada contoh di mana kebaikan, karakter-karakter yang baik yang dari Tuhan itu yang membuat kita diurapi.
Bukankah kita juga tahu di dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan bahwa buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang dapat menentang hal-hal yang seperti itu. Tidak bisa ditentang. Artinya ini karakter Tuhan yang pasti akan diterima oleh siapapun dengan penuh kebaikan Tuhan. Nah, tetapi dari segi karakter yang baik, yang kemudian diberikan pengurapan, maka saya menemukan ada beberapa kisah sesuai dengan pembahasan kita tentang karakter mempengaruhi pengurapan. Ini saya ketemukan dengan kisah tentang Saul. Ya, karakter mempengaruhi pengurapan. Ya, siapa tidak kenal dengan Saul? Ya, bagaimana kita tahu bahwa Saul dia menjadi seorang raja karena memang hatinya baik. Perawakannya, tubuhnya itu bagus, lebih tinggi daripada orang-orang muda pada zaman itu. Nah, jadi mari kita coba lihat bahwa seharusnya kita akan mengembangkan karakter sebagaimana karakter Kristus, dan kita akan percaya bahwa pengurapan ada pada kita. Tetapi jika karakter kita bukanlah karakter Kristus, bagaimana saudara masih yakin bahwa ada pengurapan dalam hidupmu? Ya, saudara perhatikan di sini. Ya, ada satu ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa Saul yang tadinya dipilih dan punya pengurapan, ya, tetapi 1 Samuel 13 ayat 14 berkata bahwa sekarang kerajaan tidak akan tetap, ya, tidak akan tetap lagi. Kerajaan itu dipimpin oleh Saul. Ya, kenapa? Karena Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia, ya, menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, ini berita kepada Raja Saul ketika Tuhan berkata, engkau sudah bukan lagi raja. Aku tidak berkenan kepadamu gara-gara karaktermu. Engkau tidak taat. Ya, tujuannya apa saya sampaikan ini? Supaya kita memahami bagaimana Raja Saul tidak menjaga pengurapan yang diberikan Tuhan dan akibat tindakan-tindakannya. Di awal dia diurapi. Dia jadi raja, dia hebat, dia menang. Ya, 1 Samuel 10 ayat 1 menuliskan bahwa Saul dipilih Tuhan dan diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja pertama Israel. Kan keren, gitu ya. Dan pengurapan ini yang diterima oleh Saul ini memberikan Saul kuasa, otoritas untuk memimpin umat Israel, bangsa Israel. Itu adalah awal yang baik, ya. Pada awal pemerintahan Saul, ia menunjukkan kepemimpinannya yang baik dan kemenangan dalam peperangan demi peperangan. Dituliskan dalam pasal 11, Saul menang dalam peperangan. Dia juga dipenuhi oleh roh Tuhan, ya, roh Elohim, dan mampu melakukan berbagai tugas-tugas besar. Ingat, pengurapan yang dari Tuhan akan menolong kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar untuk kemuliaan Tuhan. Dan dituliskan dalam 1 Samuel 11 ayat ke-6 itu dikatakan dia dipenuhi oleh roh Elohim. Roh Tuhan ada pada dia. Namun ada kesalahan-kesalahan Saul yang membuat akhirnya pengurapan itu ditarik dan dipindahkan kepada seorang Daud yang masih muda. Nah, ini titik mula ketika dia punya iri hati, dendam, sampai ingin membunuh. Nah, sahabat yang diberkati Tuhan, kadangkala kita berada pada sebuah posisi strategis. Seorang pemimpin, seorang bos, seorang kepala, dan mempunyai otoritas, kemampuan. Kita bisa memerintah, kita bisa mempengaruhi orang dan lain sebagainya. Tetapi suatu saat mungkin, dan tidak akan terjadi dalam hidup Anda, saya berdoa, dan akhirnya kita seperti Raja Saul yang lama-kelamaan melakukan kesalahan demi kesalahan.
Apa itu? Nah, yang pertama, ketidaktaatan ia kepada Tuhan adalah ketika dia mempersembahkan di Gilgal persembahan korban untuk Tuhan. Padahal korban itu seharusnya dilakukan oleh nabi. Saul bukan nabi. Dia adalah hanya seorang raja. Ya. Tuhan tidak pernah menyuruh Saul untuk mempersembahkan korban bakaran yang seharusnya dilakukan oleh Samuel. Karena memang Samuel bertugas untuk mempersembahkan korban bakaran. Ketika Saul dalam keadaan terjepit ketakutan dalam peperangan, ya, dia berkata kepada Samuel, segera berdoa biar aku bisa mendapatkan pesan-pesan Tuhan dalam peperangan ini. Tapi Samuel berkata, nanti tunggu setelah hari ke-7, aku akan datang dan berdoa dan mempersembahkan korban persembahan tersebut. Tetapi, ya, 1 hari dia menunggu terasa lama, semakin ketakutan. 2 hari, 3, 4, 5, 6, dan hari ke-7 dia sudah tidak tahan. Saul merasa, Samuel ini, masa cuma Samuel yang bisa? Masa aku seorang raja nggak bisa bikin persembahan? Bikin korban seperti Samuel. Aku sudah tahu kok cara-caranya, yang dipersembahkan apa, dipersiapkan apa, lagunya apa, doanya apa, ngomongnya seperti apa. Kan dia hafal. Tapi bukan jawatannya. Nah, itu sebabnya banyak pemimpin yang merasa dia bisa segala-galanya dan dia akan melakukan hal-hal itu tanpa pengurapan Tuhan. Nah, ini harus kita perhatikan dan harus kita waspada. Nah, pada awalnya dia melakukan itu, dan apa yang terjadi? 2-3 jam kemudian, Samuel datang. Ya, Samuel datang dan menegur. Ya, dan menegur Saul. Apa yang kau lakukan? Tetapi Saul justru mempersalahkan Nabi Samuel. Loh, kenapa engkau tidak datang? Samuel berkata, bukankah aku sudah berkata, tunggu setelah 7 hari. Ya, nah ini adalah bentuk kesalahan atau ketidaktaatan Raja Saul. Dan kita mulai tahu, lama-kelamaan banyak sekali kesalahan demi kesalahan dilakukan oleh Raja Saul. Itu sebabnya, mari kita belajar bagaimana karakter Saul ini akhirnya merubah pengurapan Tuhan yang dia dapat. Nah, sahabat sukses, apa yang dapat kita pelajari dari poin yang pertama? Akibat kesalahan, akibat ketidaktaatan Saul, dia mulai ditolak. Ya, ditolak oleh Samuel, juga pastinya ditolak oleh Tuhan. Ya, pembahasan tentang karakter mempengaruhi pengurapan ini sangat penting untuk kita bahas. Dalam beberapa komentari Bible, saya membaca bahwa dikatakan bahwa dengan lancang Saul memberanikan diri mempersembahkan korban tanpa Nabi Samuel. Dan tampaknya tidak ada yang salah dengan Saul seolah-olah bahwa ia melakukan sendiri. Meskipun ia bukan seorang imam ataupun seorang nabi. Seolah-olah karena ia adalah seorang raja, ia bisa berbuat apa saja. Sebab tindakannya itu dia lakukan karena dia seorang pemimpin atau raja. Tetapi kelancangannya itu dibayar mahal. Sekali lagi, dibayar mahal oleh Raja Saul. Saul menetapkan hari untuk menyerang orang Filistin tanpa petunjuk-petunjuk Samuel. Meskipun Samuel sudah berjanji untuk sabar menunggu dia, apa yang harus ia lakukan? Menunggu selama 7 hari. Tetapi Saul merasa ia bisa mengerjakan segala-galanya sendiri. Sehingga ia berpikir bahwa tidak ada gunanya menunggu sampai 7 hari. Tidak ada gunanya Samuel di sampingnya. Bahkan nasihat daripada Samuel pun tidak didengarkan. Inilah pelanggaran Saul dan dari apa yang memperparah kehidupannya. Sepanjang bisa kita perhatikan dan belajar tentang Saul,
inilah dampak-dampak yang mulai akan mempengaruhi pengurapannya. Jadi, karakter Saul akhirnya mempengaruhi pengurapannya. Nah, ini sangat penting sekali, sahabat. Dan itu sebabnya jika kita tahu bahwa kita sudah dipilih Tuhan, punya karakter baik, jangan seperti Saul. Ya, dia tidak taat kepada Tuhan. Yang kedua, dia juga tidak taat atas perintah Tuhan. Kenapa? Ya, di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-9 jika kita baca, Raja Saul justru mengampuni Raja Agag dan memilih dan mengambil ternak-ternak terbaik, gitu ya. Siapa Raja Agag? Dia raja yang harusnya dibunuh. Tetapi Saul menolak untuk membunuhnya. Ya, ia tidak sepenuhnya mentaati perintah Tuhan untuk memusnahkan semua orang Amalek dan ternaknya. Jadi Raja Agag adalah Raja Amalek saat itu. Dan justru ia menyelamatkan Raja Agag, dan yang terbaik dari ternak-ternaknya itu dia bawa. Dia ambil untuk dirinya sendiri. Dia mulai sombong. Ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti kita hal-hal seperti Raja Saul. Ia mulai sombong. Dia mulai membangun monumen untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Dan setelah dia menang melawan Raja Amalek, dalam 1 Samuel 15 ayat 12, ia mulai menunjukkan kesombongannya dan keinginannya untuk kemuliaan pribadi. Nah ini, jika Anda sudah diurapi oleh Tuhan, punya karakter baik, jangan jadi sombong. Jangan karakter yang baik itu akhirnya kalah dengan kesombongan pribadi. Mulai membangun monumen, mulai membangun nama diri, mulai membuat nama diri menjadi lebih tinggi dan jadi sebuah monumen. Inilah kerajaanku, gitu ya. Inilah dinastiku. Inilah kekuasaanku. Jangan sampai, sebab hati-hati, kesombongan akan mempengaruhi pengurapan Tuhan, gitu ya. Konsekuensi apa dari ketidaktaatan Saul? Yang pertama, harus kita ingat bahwa Tuhan mencabut pengurapannya. Tuhan menolak Saul sebagai raja karena ketidaktaatannya. Nah, kita sudah baca ayat di awal tadi ya. Di dalam 1 Samuel 15 kita tahu bahwa Tuhan akhirnya mencabut pengurapannya. Dia memilih orang lain yang berkenan di hatinya, yaitu Daud. 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Apalagi, bukan cuma pencabutan pengurapan. Yang kedua, Saul kehilangan roh Tuhan. Roh Tuhan meninggalkan Saul dan digantikan oleh roh jahat yang menyebabkan Saul gelisah. Saul ketakutan. Saul merasa tidak nyaman. Dia membutuhkan seorang yang bermainkan kecapi untuknya. Dan Daudlah orangnya yang bisa memainkan kecapi dan mengusir keluar roh-roh jahat dari dalam hidup Raja Saul. Ingat, jika ada roh jahat menguasai seseorang, itu artinya pengurapan sudah tidak ada dalam hidup kita. Tetapi jika ada pengurapan dalam hidupmu, ketika engkau menyanyi, ketika engkau memainkan musik, ketika engkau memuliakan Tuhan, akan pengurapan terasa dalam setiap kata-kata yang keluar. Dan permainan pujian penyembahan lewat musik, yang alunan musiknya itu akan mengusir roh-roh jahat keluar. Yang setuju katakan amin. Iya, ketakutan, kegelisahan menyebabkan Saul mengalami cemas setiap hari. Apalagi yang ketiga daripada konsekuensi ketidaktaatan Saul adalah kehancuran dan akhir hidup yang tragis. Waduh, ngeri ini ya kalau bilang tragis. Kecelakaan aja tragis. Pesawat jatuh tragis. Nah, ini adalah dalam peperangan dan dia kalah, kemudian dia minta pengawalnya untuk membunuh dia. Akhir yang tragis. Saul mengalami kehancuran pribadi, juga kehancuran keluarga. Kenapa? Karena seluruh keluarganya dibunuh. Ya, seluruh keluarganya, pangeran-pangeran dibunuh semua. Tidak ada yang bisa tampil menjadi raja. Hati-hati, waspada. Jika pengurapan Tuhan dicabut dari seseorang,
maka kehidupan mereka akan terus turun-turun dan tidak naik. Tapi jika ada pengurapan, engkau akan naik-naik terus dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Itulah berkat-berkat Tuhan. Ya, Saul mengalami kehancuran serta kematian yang tragis di medan perang, dicatat dalam 1 Samuel 31 ayat 4. Nah, jadi apa yang dapat kita petik dari pelajaran ini? Bahwa karakter mempengaruhi pengurapan. Ketaatan adalah kuncinya. Ya, ketaatan kepada Yahweh Elohim adalah kunci untuk tetap memelihara pengurapan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Tanpa ketaatan, pengurapan bisa hilang seperti yang terjadi pada Saul. Ingat, ini pemberian Tuhan. Pengurapan adalah anugerah pemberian Tuhan. Kesombongan dan kepentingan pribadi bisa menghancurkan kehidupan kita ketika pengurapan itu hilang. Jadi kita harus selalu mengedepankan kerendahan hati. Ingat buah roh tadi di awal. Kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dan kita tahu bahwa itu yang mengedepankan kemuliaan Tuhan dan memelihara pengurapan dalam hidup kita. Hargailah perintah-perintah Tuhan. Firman Tuhan dihargai. Dengan menghargai dan mentaati perintah Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, ini adalah cara untuk mempertahankan pengurapan dalam hidup kita. Rajinlah baca firman Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam. Ya, jadi pelaku dan bukan cuma pendengar. Karena firman Tuhan itu seperti pelita pada kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, dia juga seperti pedang yang bermata dua. Ya, dia juga seperti hal-hal yang membuat kita itu memahami tentang segala sesuatu yang baik. Dia kudus. Jadi kesimpulan sebelum saya mengakhiri program obrolan santai ini, kesimpulan apa yang dapat kita terima lewat karakter mempengaruhi pengurapan yang kita lihat dari kehidupan Saul? Mengingatkan kepada kita pentingnya menjaga pengurapan melalui ketaatan dan kerendahan hati. Ayo belajar rendah hati dong. Ya, sebab kerendahan hati itu membuat kita bertahan. Kesombongan membuat kita jatuh. Tuhan mencari orang rendah hati, ya. Tuhan mencari orang rendah hati dan bukan orang-orang yang sombong. Ya, pengurapan Tuhan dalam hidup kita ada. Jika engkau percaya engkau ada pengurapan, mari miliki karakter Kristus dalam buah roh. Ya, Tuhan mencari hati yang setia dan taat untuk menerima dan mempertahankan pengurapannya. Saya berdoa buat sahabat obrolan santai. Tuhan menolong kita untuk selalu taat dan rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan juga membuat kita terhalau dari roh kesombongan dan kepentingan pribadi, agar kita dapat menjaga pengurapan baru Tuhan. Ingat, ya, air anggur baru harus ditempatkan di kirbat yang baru. Kirbat lama bicara karakter lama, kirbat baru bicara soal ciptaan baru, karakter Kristus, dan hanya bisa diisi oleh pengurapan, ya, anggur yang baru. Tuhan, biarlah pengurapan-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini terus hidup untuk kemuliaan nama Yesus. Jadi, yang kita pelajari dari kesalahan Saul membuat kita memahami bahwa sesungguhnya Tuhan memilih Anda karena Dia rindu memakai Anda untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, bagaimana saya bisa memastikan bahwa saya selalu taat kepada Tuhan? Mulailah berdoa, bacalah firman Tuhan, bergabunglah dalam komunitas-komunitas yang baik, ya, family blessing, kelompok sel yang diberkati Tuhan. Ada di mana keadaan kita yang begitu susah, tetapi kita belajar untuk selalu rendah hati, hargai perintah Tuhan, dan senantiasa percaya bahwa ketika Tuhan memberikan kita sesuatu anugerah, itulah pengurapan yang baik karena Dia tahu Anda dapat dipercaya. Baik, sampai di sini
perjumpaan kita akan ketemu lagi dalam program-program menarik berikutnya. Ya, saya percaya Anda diberkati senantiasa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.